Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, warga Muhammadiyah cabang Budi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat yang paling berharga bagi kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, tetap beribadah kepadanya sampai akhir hayat, sehingga kita bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, menginginkan keberhasilan, menginginkan kemenangan. Baik itu orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, tentu mereka mengharapkan kebahagiaan. Dan untuk memperoleh kebahagiaan yang dicita-citakan ini diperlukan sebuah pengorbanan. Orang Jawa mengatakan jerbasuki mawa beo. Misalkan untuk meraih kesuksesan di dunia, baik itu sukses dalam usaha, prestasi akademik, puncak karir, bahkan kebahagiaan dalam urusan asmara, ini harus ada sesuatu yang dikorbankan. Baik itu berkorban dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Jadi pengorbanan itu boleh dikatakan merupakan alat tukar untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau untuk meraih kebahagiaan di dunia itu seperti itu, tentunya bagi seorang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mereka orientasi hidupnya adalah akhirat, kehidupan abadi nanti, yaitu cintanya Allah dan surganya Allah, tentu orang-orang yang beriman ini akan lebih siap untuk berjuang, berlomba-lomba, mengorbankan seluruh potensi yang mereka miliki untuk mendapatkan ridho dan jannahnya Allah ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, namun perlu kita ketahui bahwa jannah, surganya Allah itu mahal harganya. Maka wajar jika tuntutannya pun juga besar. Para syuhada mengorbankan jiwa dan raganya, para ulama mengorbankan waktu dan kesempatan menikmati dunia, para dai mengorbankan tenaga dan seluruh perasaannya untuk menyeru manusia kepada Rabb-nya, para dermawan mengorbankan harta hasil keringatnya untuk perjuangan dan pelayanan umat. Itu semua untuk memperoleh kemenangan. Saudara-saudaraku, namun ternyata untuk meraih sebuah cita-cita, yaitu cintanya Allah dan jannahnya Allah, itu tidaklah cukup hanya dengan besarnya pengorbanan, tetapi harus disertai dengan keikhlasan. Jadi ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah pengorbanan.
tanpa ikhlas, sebesar apapun pengorbanan yang dilakukan, sama sekali tidak akan ada gunanya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddzina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Abu Musa mengisahkan, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa sebenarnya hakikat perang di jalan Allah? Karena ada di antara kita yang berperang karena marah, dan ada pula yang berperang karena isme tertentu." Maka Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, dialah yang berada fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi intinya adalah pengorbanan yang tidak ditujukan untuk mencari perhatian dan ridho Allah akan berakhir sia-sia. Tidak hanya urusan jihad atau perang, tetapi semua amal soleh yang tidak ditujukan untuk mencari perhatian dan ridho Allah akan berakhir sia-sia. Saudara-saudaraku, dalam hadis yang panjang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan ada 3 jenis pengorbanan besar, namun berakhir dengan sia-sia. Yang pertama adalah seorang mujahid yang mengorbankan jiwa dan raganya. Ternyata amalannya di hadapan Allah ditolak dan dia diseret ke neraka. Kemudian yang kedua, orang yang telah mengorbankan waktunya untuk belajar Al-Quran dan rajin membacanya. Ternyata di hadapan Allah amalnya itu pun juga ditolak dan dia diseret ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang dermawan yang telah banyak berkorban harta untuk perjuangan dan berbagai kepentingan umat. Ternyata di hadapan Allah amalnya itu pun juga ditolak dan dia diseret ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah mereka tidak ikhlas di dalam beramal soleh. Yang pertama, mujahid tadi, motivasinya adalah agar dia mendapatkan predikat seorang pemberani, dan dia sudah dapatkan di dunia. Kemudian yang kedua tadi, biar dia disebut sebagai qori, dan dia juga sudah mendapatkan di dunia. Dan yang ketiga, agar dia dilabeli sebagai seorang dermawan, dan itu pun juga sudah didapatkan di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, itulah orang yang berlomba-lomba berkorban untuk mendapatkan jannah, namun karena tidak ikhlas akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itu, mari pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak pada diri saya dan pada saudara-saudaraku semuanya, mari kita beramal soleh dengan niatan yang ikhlas hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ibadah yang memenuhi 2 syarat itu, yaitu amal soleh dan ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan, yaitu mendapatkan ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan pada saudara-saudaraku semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.